Ya, guys. Ini resume kreator. Udah bisa nih, Pak? Udah bisa mulai? Udah, pembukaan lah. Udah, pembukaan lah. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas desain produk kelas A dari Teknik Elektro. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Sistem Monitoring Tanaman Berbasis IoT pada Greenhouse. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Agung Dwi Rizky Gultom sebagai moderator dan rekan saya Dwi Wahyu Sembiring dan Bang Nanta Guru Singa. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita membahas dari latar belakang terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Nah, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah membawa dampak signifikan di berbagai bidang, termasuk dalam sektor pertanian. Salah satu penerapan teknologi yang kini mulai banyak dikembangkan adalah pemanfaatan Internet of Things atau IoT. Dalam sistem pertanian modern, teknologi ini memungkinkan proses monitoring dan pengendalian kondisi lingkungan pertanian yang dilakukan secara real-time dan otomatis, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Greenhouse atau rumah kaca merupakan salah satu metode pertanian yang digunakan untuk mengatur kondisi lingkungan tanaman agar tetap optimal. Namun, pengelolaan greenhouse secara manual seringkali menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan dalam mendeteksi perubahan suhu, kelembaban, dan kondisi tanah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem monitoring berbasis IoT yang dapat membantu petani dalam mengamati parameter-parameter penting seperti suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya secara otomatis dan terintegrasi. Dengan adanya sistem monitoring berbasis IoT, pengguna dapat mengakses data kondisi tanaman kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital, serta dapat memberikan respons yang lebih cepat terhadap perubahan lingkungan yang tidak diinginkan. Sistem ini juga dapat dikembangkan untuk memberikan peringatan dini dan pengendalian otomatis seperti penyiraman tanaman ketika kadar airnya sangat rendah. Selanjutnya, kita masuk ke metode. Nah, yang pertama adalah penjelasan Internet of Things atau IoT. IoT dapat didefinisikan kemampuan berbagai device yang bisa saling berhubungan dan saling bertukar data melalui jaringan internet. IoT merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan adanya sebuah pengendalian, komunikasi, kerjasama, dan berbagai perangkat keras yang melalui jaringan internet, sehingga bisa dikatakan bahwa Internet of Things adalah ketika kita menyambungkan sesuatu atau things yang tidak dioperasikan oleh manusia ke internet. Namun, IoT bukan hanya terkait dengan pengendalian perangkat melalui jarak jauh, tetapi juga bagaimana kita berbagi data, memvirtualisasikan segala hal nyata ke dalam bentuk internet dan lain-lain. Internet menjadi sebuah penghubung antara sesama mesin secara otomatis. Selain itu juga, adanya user yang bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Manfaatnya menggunakan teknologi IoT yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Selanjutnya, sistem monitoring. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau jalannya suatu program yang telah direncanakan guna memastikan kesesuaiannya dengan prosedur, mengidentifikasi hambatan, dan menentukan solusi untuk mengatasinya. Tujuan utama monitoring adalah memastikan bahwa proses berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, di mana sistem monitoring yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan tugas. Tahapan dalam sistem monitoring mencakup 3 proses utama, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data hasil. Proses analisis data melibatkan pemilihan atau manipulasi data untuk menghasilkan informasi yang relevan, sedangkan penyajian data bertujuan menyampaikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan atau kebijakan dalam berbagai format seperti tabel, grafik, kurva, maupun animasi. Selanjutnya, saya berikan ke Saudara Dwi Wahyu Sembiring. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada ISP32.
ESP32 merupakan perangkat mikrokontroler yang dikenalkan oleh Expressive System yang merupakan penerus dari mikrokontroler ESP8266. Pada komponen mikrokontroler ini sudah disediakan modul Wi-Fi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Untuk spesifikasi dari ESP32 bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, kemudian ada sensor LDR. Nah, sensor LDR atau Light Dependence Resistor atau sensor pendeteksi cahaya adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya. Dalam konteks sistem monitoring tanaman berbasis IoT, sensor ini sangat berguna untuk memantau pencahayaan yang diterima tanaman yang merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian ada sensor suhu dan kelembapan atau sensor DHT11 merupakan sensor dengan output suhu dan kelembapan udara dalam bentuk data digital yang menggunakan teknik akuisisi sinyal digital eksklusif. DHT11 berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara yang terdapat pada smart greenhouse agar tanaman mendapatkan sesuai dengan suhu dan kelembapan udara yang diperlukan. Nah, kemudian ada soil moisture sensor atau sensor kelembapan tanah. Nah, sensor pendeteksi kelembapan tanah ini memiliki tujuan untuk mendeteksi nilai kelembapan tanah yang terdapat di greenhouse. Sensor terbuat dari bahan logam yang memiliki sensitif tinggi terhadap muatan listrik pada sebuah media seperti tanah. Nah, kemudian ada sensor pH tanah. Sensor pH tanah ini memiliki fungsi untuk mendeteksi tingkat acid atau keasaman atau alkali atau kebasahan tanah yang memiliki skala pH 3,5 sampai 8. Pada rancangan ini, sensor pH tanah digunakan untuk mengukur nilai pH tanah untuk monitoring nilai pH tanah dari smart greenhouse. Nah, kemudian ada Arduino. Nah, Arduino yang terlihat dalam gambar berikut menggunakan mikrokontroler ATmega 328P atau terlihat sebagai chip IC untuk utama di tengah board. Diproduksi oleh Atmel, board ini memiliki warna biru khas dengan berbagai komponen dan port koneksi yang terlihat jelas. Nah, fitur utama Arduino Uno meliputi yang pertama ada 14 pin input-output digital atau pin 0 sampai 13, di mana 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM. Yang kedua ada 6 pin input analog A0 sampai A5 yang dapat digunakan untuk membaca sensor analog. Yang ketiga ada kristal osilator 16 MHz yang berfungsi sebagai pengatur clock system. Yang keempat ada koneksi USB Type B yang digunakan untuk mengunggah program dan memberikan daya. Kemudian yang kelima ada port jack power untuk tegangan eksternal 7 sampai 12 volt. Kemudian ada tombol reset atau terlihat sebagai tombol merah kecil di pojok kiri atas. Kemudian ada IC regulator tegangannya yang mengukur tegangan kerja board menjadi 5 volt dan 3,3 volt. Kemudian ada liquid crystal display atau LCD. Nah, adalah modul display karakter populer yang digunakan dalam berbagai proyek elektronika. Perangkat ini mampu menampilkan 20 karakter per baris dengan total 4 baris, sehingga dapat menampilkan hingga 80 karakter sekaligus. Biasanya memiliki dimensi sekitar 98 mm kali 60 mm kali 14 mm. LCD ini menggunakan teknologi STN atau Super Twisted Nematic atau FSTN, Film Super Twisted Nematic, dengan backlight LED yang umumnya berwarna biru, hijau, atau putih. Nah, LCD 20x4 bekerja dengan prinsip mengontrol orientasi kristal cair melalui medan listrik. Ketika tegangan diterapkan pada segmen-segmen tertentu, kristal cair akan mengubah susunannya, sehingga cahaya dari backlight dapat melewati atau terblokir, menciptakan tampilan karakter yang terlihat. Kemudian ada LED, Light Emitting Diode. LED adalah jenis dioda semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Komponen ini terdiri dari bahan semikonduktor yang diperkaya dengan bahan tambahan sehingga menciptakan persimpangan PN
di mana elektron dan lubang elektron bertemu dan melepaskan energi dalam bentuk foton atau cahaya. Warna cahaya yang dihasilkan bergantung pada komposisi material semikonduktor yang digunakan. Nah, LED yang tampak dalam gambar tersebut merupakan tipe LED 5 mm atau disebut juga LED 3 volt standar. Salah satu bentuk paling umum di pasaran. Setiap LED terdapat dua kaki atau pin yang yaitu anoda atau pin yang lebih panjang atau positif dan katoda pin yang lebih pendek negatif. Kondisi yang tepat sangat penting karena LED hanya akan menyala jika terpasang dengan polaritas yang benar. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke hasilan pembahasan yang akan dibahas oleh Bang Nanta Guru Singa. Kami persilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama itu greenhouse, kedua tanaman, yang ketiga ESP32, yang keempat Arduino Uno, kelima sensor suhu dan kelembapan, 6 sensor cahaya, ketujuh sensor kelembapan tanah, kedelapan sensor pH tanah, dan 9 LED. Kemudian B, diagram metode penelitian. Berikut adalah diagram alir dari metode penelitian ini. Yang pertama itu melakukan identifikasi masalah. Selanjutnya melakukan studi literatur. Yang dilanjutkan dengan perancangan sistem. Yang kemudian mengimplementasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian melakukan pengujian sistem. Selanjutnya melakukan analisis hasil dan sampai pada kesimpulan. Kemudian metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen rekayasa, yaitu dengan melakukan serangkaian tahapan sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur. Mengumpulkan informasi terkait sistem monitoring tanaman, teknologi IoT, sensor lingkungan, dan kebutuhan greenhouse. 2. Perancangan sistem. Menentukan spesifikasi kebutuhan sistem, mulai dari pemilihan sensor, microcontroller, serta platform IoT yang akan digunakan. Perancangan komponen. Merancang komponen seperti sensor suhu, kelembapan tanda tanah, serta mengintegrasikannya dengan microcontroller, misalnya ESP32 atau ESP8266. Pengembangan perangkat lunak. Membuat program pada microcontroller untuk membaca data dari sensor dan mengirimkannya ke platform IoT. Pengujian dan evaluasi. Melakukan uji coba sistem pada greenhouse untuk memastikan data dapat terbaca dan ditampilkan secara real time. Kemudian analisis data dan penyimpulan. Menganalisis hasil monitoring serta mengevaluasi performa sistem dalam kondisi nyata. Kemudian berikut merupakan gambar diagram alir kerja alat yang telah dibuat. Kemudian rancangan alat. Berikut merupakan adalah gambar dari rangkaian simulasi yang digunakan menggunakan aplikasi Proteus. Selanjutnya cara kerja rangkaian. Sistem monitoring tanaman greenhouse berbasis IoT ini mengintegrasikan beberapa sensor penting untuk memantau kondisi lingkungan secara komprehensif. Sensor suhu dan kelembapan udara atau DHT11 berfungsi sebagai pengawas iklim mikro di dalam greenhouse, mengukur parameter atmosferik yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Data dari sensor ini digunakan untuk mengontrol sistem ventilasi, pemanas atau pendingin guna mempertahankan kondisi optimal dan mencegah pertumbuhan jamur akibat kelembapan berlebih atau stres terhadap tanaman karena cuaca ekstrim. Sensor kelembapan tanah menjadi komponen krusial dalam manajemen irigasi, mengukur kadar air di zona akar tanaman secara real time. Sensor ini memungkinkan sistem melakukan penyiraman otomatis berdasarkan kebutuhan aktual tanaman, mencegah pemborosan air sekaligus menghindari kondisi overwatering yang dapat merusak akar atau underwatering yang menghambat pertumbuhan. Kombinasi dengan sensor pH tanah memberikan gambaran lengkap tentang kondisi media tanam, memastikan tingkat keasaman berada dalam rentang optimal untuk penyerapan nutrisi yang efektif. Aspek pencahayaan dikontrol melalui sensor
cahaya atau sensor LDR yang mengukur intensitas cahaya alami dan buatan di dalam greenhouse. Sensor ini bekerja sama dengan sistem pencahayaan LED untuk mengoptimalkan durasi dan intensitas cahaya sesuai kebutuhan fotosintesis tanaman. Sementara itu, sensor suhu tanah memberikan informasi spesifik tentang kondisi termal di zona akar yang berbeda dengan suhu udara dan sangat mempengaruhi aktivitas metabolisme akar serta penyerapan nutrisi. Seluruh sistem dikendalikan oleh Arduino Uno sebagai mikrokontroler utama yang mengolah data dari semua sensor dan mengeksekusi logika kontrol otomatis. Modul ESP8266 memfasilitasi konektivitas Wi-Fi untuk mengirim data ke cloud dan memungkinkan monitoring jarak jauh melalui aplikasi mobile atau web dashboard. LCD display menyediakan interface lokal untuk monitoring langsung tanpa bergantung pada koneksi internet. Sementara, relay modul berfungsi sebagai aktuator yang mengontrol perangkat listrik seperti pompa air, lampu, dan kipas berdasarkan data sensor yang diterima. Berikut adalah gambar rancangan yang menggunakan software SketchUp. Saya kembalikan kepada moderator. Dari penjelasan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, di mana sistem monitoring tanaman greenhouse berbasis IoT yang ditunjukkan dalam diagram merupakan solusi teknologi modern yang mengintegrasikan multiple sensor untuk menciptakan lingkungan pertumbuhan tanaman yang optimal dan terkontrol secara otomatis. Sistem ini menggabungkan sensor suhu dan kelembapan udara, sensor kelembapan tanah, sensor cahaya, sensor pH tanah, dan sensor suhu tanah yang bekerja secara sinergis untuk memantau seluruh aspek lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dengan menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kontrol dan ESP8266 untuk konektivitas IoT, sistem ini mampu melakukan monitoring real-time, otomatisasi berbasis data aktual, dan akses jarak jauh. Implementasi teknologi ini memberikan keuntungan signifikan berupa efisiensi penggunaan sumber daya dari segi air, energi, dan nutrisi, peningkatan produktivitas tanaman, dan kemudian manajemen greenhouse melalui pendekatan precision agriculture. Sistem ini tidak hanya meningkatkan hasil panen melalui optimalisasi kondisi lingkungan, tetapi juga memberikan solusi berkelanjutan dalam pertanian modern dengan mengurangi waste dan meningkatkan efisiensi operasional. Sekian dari pemaparan proyek yang kami kerjakan. Nah, jika ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih jika ada kesalahan kata dalam penyampaian kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.